Ada satu konsep tauhid yang bermasalah yang dianut oleh sebagian kelompok, tidak apa-apa saya sebut kelompok salafi, kelompok wahabi. Ada istilah tauhid uluhiyah, ini penting nih. Uluhiyah, kemudian rububiyah, asma was sifat. Ya, ini penting. Lihat, mari kita lihat sama-sama. Inti dari tauhid ini mengatakan begini, Pak. Allah Subhanahu wa taala kadang menamai dirinya sebagai Rob, kadang sebagai ilah. Ada kan dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ada ayat Quran menamai Allah itu sebagai Rob, ada menamai dirinya sebagai ilah. Nah, bagi kelompok salafi, Rob dan ilah itu berbeda. Berbeda. Kata kunci ini ya. Bagi kita sama. Rob dan kita uji sekarang. Apakah benar Al-Quran membedakan antara Rob dengan ilah atau tidak? Jadi bagi kelompok salafi, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Dan tauhid itu lah makna perkataanmu la ilaha illallah. Kalau memang makna Rabbun dan ilah itu sama, apa nak Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah datuknya dulu atau ayahnya dulu ketika Abraha datang? Nak meruntuhkan Ka'bah, apunya Abu Talib balik untuk dayan ni. Balik untuk dayan. Terberah tercangangnya kami datang untuk menguntungkan apa? Ka'bah. Ya, kebanggaan kalian untuk minta jadannya. Apanya Abdul Muttalib? Inna lil baiti rabban yahmiha atau yahmiha. Kalau itu ada pemiliknya, Rabb. Ada pemiliknya. Ini akan menjaga. Hah? Tapi untuk dan jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Rabb, rububiyah dan uluhiyah tidak sama dong. Kalau nak percaya tuan-tuan, cak azan asyhadu an la rabba illallah, cuba apa? Hah? Kali asal. Mulia. Makanya antara tauhid rububiyah beda dengan tauhid uluhiyah. Boleh enggak dikatakan misalnya fulanun rabbul baiti. Fulan adalah Rabbnya rumah ini. Boleh kan? Boleh tak? Dengan makna pemilik. Boleh kan? Boleh apa tak? Ini yang tanya kok nak pandai bahasa Arab pun belum cara. Boleh. Tapi dikatakan fulanun ilahul bait. Si fulan tu kan manusia, ada Allah dah kan? Fulan manusia adalah ilah rumah ini. boleh tak? Padahal terjemahannya kau dua samunya kan? Tuhan jadi apa sahabat? Sah? Kalau dimaknai dengan Tuhan, tidak boleh. Kalau setelah beliau menyebutkan sebelumnya wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadzal syirk, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka orang-orang musyrikin Makkah ya karena mereka memerangi. Mana dulu memerangi? Mana lebih dulu? Nabi diperangi atau Nabi yang merangi dulu? Nabi disuruh pergi dari negerinya. Sama juga orang-orang hari ini, kalau tidak mau ikut agama Nusantara, keluar dari negeri ini. Sama juga. Allah musta'an. Dia kekurangan itu sama. Jadi, utahqaq anna Rasulullah qatalahum ala hadha syirk, yaitu syirik mereka, yaitu meminta kepada orang-orang saleh atau malaikat atau apapun yang dianggap berguna dan sakti. Nah, itu yang ingin dirubah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa da'um ila ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Dan Nabi mendakwahi mereka
untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Seperti Allah firmankan, dan sesungguhnya masajid, tempat-tempat sujud, ada yang menafsirkan anggota-anggota sujud itu lillah, milik Allah. Di sini juga sebagian ulama atau sebagian besar ulama melarang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kan lagi viral juga ya masalah santri-santri yang sujud pada kiai-kiai. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud itu pada asalnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah atau yang Allah perintahkan. Seperti Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Adapun sujud manusia kepada manusia yang sahih, yang hadisnya sahih adalah Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya saya boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain, pasti kusuruh istri sujud pada suaminya. Itu tidak boleh. Kemudian Thabit pula, kata Mu'az pulang dari Syam, dia sujud pada Nabi alaihissalam, maka Nabi melarangnya. Nabi melarangnya. Adapun masalah mencium tangan dan mencium kaki. Ada mencium tangan, ada mencium kaki. Mencium tangan, khilaf di antara ulama. Ada yang bolehkan, ada yang tidak. Karena pada umumnya menyebabkan inhina dalam bentuk ruku. Ya, kalau bisa dihindari membungkuk. Badan dan kasih lurus, kenapa mereka dibungkuk-bungkukkan? Kenapa? Walaupun ada hadis dari sebagian sahabat mencium tangan Nabi alaihissalatu wassalam, tetapi ini bukan keadaan umumnya sahabat, hanya keadaan-keadaan tertentu saja. Adapun masalah mencium kaki memang datang dari dua hadis, tetapi kedua-duanya hadisnya lemah, hadisnya dhaif. Tetapi sebagian ulama berdasarkan hadis ini mengatakan boleh. Berdasarkan hadis dhaif ini mengatakan boleh, tapi boleh dengan makna mubah, tidak dianjurkan. Paham tak? Istilah hukumnya sama dengan hukum nak makan atau enggak. Artinya boleh, mubah atau mubah, antara dibuat dengan yang tidak sama. Jadi tidak dianjurkan. Sebab ini hanya terjadi yang dicatat oleh atau riwayat hanya 2 kali saja. 1 kali orang Yahudi yang mencium kaki Nabi. Sebagian mengkiaskan orang Yahudi saja mencium kaki Nabi, apalagi orang Islam. Tidak benar itu. Orang Yahudi mencium kaki Nabi karena dia hina. Orang Muslim tak boleh dihinakan. Jadi kiasnya tidak tepat. Kias ma'al fariq. Yang kedua, hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Di riwayatnya ada Abdullah bin Salimah. Jadi sanadnya tidak sahih. Walaupun ada sebagian ulama menghasankannya seperti Ibnu Hajar, tapi yang benar adalah rawinya tidak dikenali. Kedua adalah kisah subhanallah, juga sahabat mencium kaki Nabi waktu Abdul Qais, yang utusan kabilah Abdul Qais yang datang ke Madinah dan mencium kaki Nabi alaihissalam, juga dari sisi sana juga tidak sahih. Oleh sebab itu menjadikan ini sebagai sandaran adalah suatu hal yang barangkali tidak begitu kuat. Makanya umumnya ulama, khususnya yang menulis kitab-kitab tentang adab penuntut ilmu, tidak menyebutkan mencium kaki bagian dari adab penuntut ilmu pada guru. Oleh sebab menjadikan ini sebagai dalil juga tidak ada tempatnya karena tidak kuat. Andainya sahih,
tapi hanya menunjukkan pada mubah, jawaz, bukan dianjurkan, dianjurkan. Dan itu pun khusus saja, khusus pada orang-orang tertentu. Berarti memang syekh yang betul-betul, ya kalau dikisahkan Imam Muslim kepada Imam Al-Bukhari, itu pun juga kalau sabit Imam Muslim sujud pada Al-Bukhari. Sebab Al-Khatib meriwayatkan bahwasanya dia hanya meminta izin tapi tidak melaksanakannya. Dalam kisah itu tidak sabit dia mencium kaki gurunya Imam Al-Bukhari. Yang sabit adalah dia memuji dan minta izin untuk mencium kakinya, tapi tidak disebutkan dia mencium kaki Imam Al-Bukhari rahimahullah. Andai pun dilakukan, ini juga keadaan tertentu saja, bukan dijadikan sebagai tradisi tanda beradab dan berakhlak kepada sang guru. Tapi kalau nanti ada yang cium kaki saya, jangan dipukuli nak. Mana tahu, ada pula yang nak cium kaki saya kan, mana tahu. Artinya tidak kan nanti tendang ulur. Nah, artinya ada yang bolehkan. Tapi kayaknya ambol antara itu kan. Kan ada wali lah. Wali nikah aja lo mana dulu ya. Jadi kamu muslim ada masalah. Jadi disebutkan ini artinya supaya kita tidak berlebihan mengingkari, tetapi juga tidak menganjurkan untuk dilakukan setiap hari dan jadikan tradisi bahwa itu tanda hormat pada guru. Karena para sahabat tidak melakukannya kecuali dua kasus tadi, kecuali dua riwayat tadi yang, dan alhamdulillah sudah kita sebutkan bahwasanya riwayat itu tidak kuat dari sisi riwayat. Alhamdulillah. Makanya di sini wa annal masajida lillah, bahwa anggota-anggota sujud itu adalah milik Allah. Dan ada yang menafsirkan ulama bahwa al-masajid yaitu tempat-tempat sujud. Kan kedua-dua tafsir ini boleh saja. Artinya tidak bertentangan bahwa anggota sujud jangan digunakan untuk sujud pada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Allah memilih kalimat fala tad'u. Padahal tadi tempat ibadah kan, itu batas sesungguhnya ibadah itu unsur terpentingnya adalah doa. Adalah doa. Nabi yang tegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah dia yang ibadah. Makanya kaum muslimin dan muslimat banyak kesyirikan terjadi adalah pada doa. Dan itu pula yang payah diperbaiki. Sampai hari ini orang-orang mengatasnamakan alasannya sama dengan alasan orang-orang jahiliyah dulu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini siapa? Jadi mengkiaskan muamalah dengan pemimpin, dengan raja, dengan pejabat, dengan pemerintah, seperti itu dianggapnya muamalah kita diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini adalah cara berpikir yang keliru. Nah, wa kama qala ta'ala lahu da'watul haqq wal ladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'. Hanya milik Allah da'a atau doa yang hak itu. Segala doa kepada selain Allah ada doa kebatil, doa batil. Dan Allah tafsirkan langsung, orang-orang yang berdoa kepada selainnya, kepada selain siapa? Selain Allah, la yastajibuna lahum bi syai'. Mereka tidak bisa sedikit pun mengabulkan doa itu. Terus kalau tidak bisa, kami paham itu bahwa yang mengabulkan tetap Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa pada selainnya. Kenapa berdoa kepada selain? Untuk mendekatkan diri kami pada Allah. Allah izinkan atau tidak? Allah izinkan tidak kita berdoa kepadanya melalui orang-orang soleh? Allah izinkan? Tidak. Makanya Allah tidak izinkan itu. Cuman ada sebagian riwayat hadis-hadis yang dipelintir pemahamannya. Itu yang masalahnya. Atau hadis-hadis palsu yang disandarkan amalan itu kepadanya. Baik. Nah ini apa namanya? Kemudian wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah. Dan dengan demikian kau sudah pastikan, kata Syekh rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW memerangi mereka. Sekali lagi nih kalimat ini kalau dibaca oleh ahli syubhat
Nah, itu masalah jadi subuhat lagi nih kitab ini. Saya menyaksikan sendiri, ada seorang syekh, Masya Allah, dengan sorbannya membaca bahwa kitab Kasyfus Syubhat baginya menjadi betul lah. Ini menyuruh kita mengkafirkan orang-orang Islam sehingga memerangi mereka. Ingat, ikhwani kaum muslimin. Kalimat syekh memerangi mereka karena mereka memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan yang memerangi, semua kegiatan dakwah Nabi dipersulit dan dipersempit. Sahabat-sahabat Nabi disiksa, dibunuh, sehingga harus hijrah dari Makkah, diusir dari Makkah. Kemudian sampai di Madinah, aman Nabi oleh mereka? Tidak, dikejar lagi. Terjadi beberapa kali perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, belum lagi Sariyah. Artinya perang-perang yang tidak diikuti oleh Nabi, ya tak kurang dari 47 kali. Yang diikuti Nabi sekitar 17 kali. Akibat daripada mereka memerangi Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak aman. Makanya Allah suruh umat ini sejak zaman Nabi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Harus bersiap dengan kekuatan. Dan kekuatan kita yang paling harus saat ini adalah kekuatan ilmu. Karena apa? Di tubuh umat Islam sendiri banyak ahli-ahli syubhat yang melemahkan umat ini. Nabi larang bid'ah, dia pula penjajah bid'ah. Nabi larang mengada-ngada, mereka suka yang mengada-ngada dengan alasan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tapi dengan alasan cinta. Kenapa antum tidak pakai misalnya dengan alasan cinta Nabi? Kan cuma sunat. Kalau gitu maulid sunat enggak? Sunat juga, kenapa berat sekali meninggalkannya? Sah, kan cuma sunat. Kenapa antum pendekkan celananya? Kan cuma sunat, hanya makruh. Amalan-amalan yang antum paksakan itu sehingga menjadi pembeda antara sunnah dengan yang bukan al-sunnah, antara aswaja dengan yang bukan aswaja. Kan itu dibuat. Kalau nak maulid berarti tidak aswaja. Kalau maulid berarti aswaja. Salah tu ya? Pas mana? Kalau tidak maulid tidak disebut aswaja. Tapi kalau seandainya maulid disebut aswaja. Kan cuma sunat. Ada yang bilang wajib? Bahkan antum bilang lah mukarram. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang habit disuruh Nabi dianggap cuma disuruh salat jamaah kan cuma sunat dan sebagainya. Sampai ada yang pula yang bilang yang Islam sunnah itu bukan hanya celana cingkrang, bukan hanya sekadar jenggot. Iya, bukan hanya itu. Siapa yang bilang hanya itu? Akidahnya lagi, nah, tapi antum ketika mengatakan itu karena benci sama sunnah itu kan sah, karena benci padanya. Katanya cinta Nabi alaihissalatu wassalam. Sebenarnya antum nak mencintai Nabi, tapi harus Nabi ikut kita. Jadi mencintai Nabi menurut cara kita. Nabi tak terima, terserah. Yang penting saya cinta. Itu masalahnya, cinta paksa. Ma'asyal kiram. Jadi kamu kenal, kamu sudah pastikan anna Rasulullah SAW katalah liyakuna doa kulluhu lillah, supaya doa itu semuanya lillah. Tidak ada lagi wali-wali, tidak ada lagi sakti-sakti, tidak ada lagi keramat. Jadi hapus itu semua dari akidah ini. Bukan maksud saya tidak ada keramat wali, bukan itu maksudnya. Gua rasa lalu lalu kau potong lah. Berarti mereka mengingkari keramat para wali. Bukan. Maksud saya adalah keramat wali itu ada, tapi jangan berikan hak doa kepada mereka. Itu maksudnya. Ya memang Allah berikan para wali itu keutamaan. Hal-hal yang terjadi luar biasa. Ya baik di zaman Nabi maupun zaman setelah Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti Abu Muslim Al-Khawlani dibakar oleh orang-orang Yaman, ya, karena dia masuk Islam, dibakar. Maka Allah jadikan dia seperti Nabi Ibrahim dulu. Latutnya tidak ada. Tahu latut? Tidak ini, tidak melepuh, tidak berpengaruh api itu. Bardan wassalam. Nah, Al-Ala ibn al-Hadrami ketika diutus oleh Nabi untuk berjihad fisabilillah ke
apa namanya ke Palestina sekarang ketika menyeberangi laut, mereka tidak punya kapal. Hanya dengan izin Allah SWT, dengan bismillah, dia dengan pasukannya mengharungi lautan, berjalan kudanya di atas air. Tidak bahasa pelanggono anak kudanya. Ini adalah karamah. Tapi tidak semua yang aneh-aneh itu karamah. Ada juga lemu. Ada lemu. Kalau sabuk dia, jangan pandang kamainya, pijang matanya. Nah, sudah itu sama nak nian sendiri kok ngaji je dayan. Itu tidak karamah dulu. Boleh? Lemu. Nah, datuk kami ni turun lurunya. Jadi kaum muslimin. Dah lu kecen itu ya, masya-Allah. Mantap, tinggi kewaliannya, tinggi karamahnya datuk ternyata itu adalah lemu. Assalamualaikum. Masuk ke sini. Hah? Baik. Jadi wa tahaqqaqta anna Rasulullah SAW qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah, supaya doa itu semuanya milik Allah. Waz-zabhu kulluhu lillah, dan sembelihan semuanya milik Allah. Wan-nazru kulluhu lillah, nazar semuanya karena Allah. Wal istighatsah kulluha lillah billah, dan istighatsah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jami' anwa'il ibadati kulluha lillahi tabaraka wa taala, dan seluruh jenis ibadah mesti diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa arafta, dan kamu juga sudah tahu melalui dalil-dalil yang disebutkan sebelumnya, anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah, bahwasanya mereka meyakini tauhid rububiyah, yaitu Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, lam yudkhilhum fil Islam, itu belum cukup memasukkan mereka dalam agama Islam. Kan kemarin di ayat-ayat banyak disebut orang-orang musyrikin bila ditanya siapa yang mencipta, mereka jawaban Allah. Siapa yang menghidupkan, mematikan, jawabannya Allah. Siapa yang beri rezeki, mereka jawab Allah. Semuanya mereka yakini Allah SWT. Dan ini disaksikan oleh para sahabat sendiri ketika mereka telah masuk Islam. Kan seperti Abu Raja Al-Utaridi ditanya, dulu berapa Tuhan yang kau sembah di masa jahiliyah? Dia jawab, dulu saya sembah ada 5 di bumi, 1 di langit. Ketika dalam masalah besar kau hadapi, mana kau berdoa? Kalau sudah jepit, baru dia bilang yang di langit. Sekarang banyak pula yang tidak mau Allah di langit. Nah, padahal yang mengatakan itu adalah sahabat setelah Islam. Dan Nabi mengatakan, malaikat Jibril menyebutkan Allah menurunkan seperti itu. Tapi dia tahu kau boleh caranya. Ya, cahayanya ke pikiran daripada berita yang Allah turunkan. Cahayanya dengan teori-teori Aristoteles daripada pikiran Nabi alaihissalatu wassalam, keterangan Nabi alaihissalatu wassalam. Tentu kita doakan mudah-mudahan Allah buka pintu hidayah. Ya. Cuma jangan minta hidayah ni, awak kena cuma anda. Awak kena cuma anda, awak tak faham bahasa Arabnya dah. Ya, Ibnu Taimiyah tak faham bahasa Arabnya dah. Muhammad Al-Wahhab tak faham bahasa Arab. Inya dia kadang tak sadar diuntung awak kadang. Uang tu sejak nyusu ni dalam kandungan pakai bahasa Arab. Tiba-tiba awak mau SMA mau belajar bahasa Arab, itu mana bahasa Amiyah, bahasa pasaran lo hafal gini. Subhanallah. Ada lucu kadang-kadang membantah Syekh Fulan. Inya taniani bu kontribusi terhadap Islam. Ya, tapi masalah candok kawan aja dibuat ini. Kalau candok dasman buat nak masalah ni. Nyanyian sakawan juga. Kan tak Ibnu Taimiyah. Tak candok berilmu. Padahal buku ribuan jilid. Kemudian ilmunya diwarisi oleh orang-orang hebat-hebat. Ilmu anda di mana bu? Di lingkungan sendiri juga tidak laku. Nah, Allah musta'an. Kalau dosen terpaksa suruh pasal masih sombong lagi. La ilaha illallah. Kadang memang tak sadar diuntung. Jadi mereka belum bisa dianggap Islam karena hanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan ini yang kenapa orang-orang anti dengan tauhid yang mereka sebut dengan trinitas tauhid ya. Disebut trinitas ya. Sedangkan ada menjadikan Allah 3. Itu kan fitnah karena tidak ngerti tadi, karena tidak paham.
Ya, padahal di dalam surah Al-Fatihah setiap hari dibaca, tidak akan sering ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak paham itu bahwa itu adalah ikrar tauhid yang 3. Itu apa caranya? Ini pandai bahasa Arab. Ya, pandai bahasa Arab. Para ulama yang Arab tidak pandai bahasa Arab. Allah musta'an. Itu tak ada bagian tauhid yang 3. Kenapa mereka menolak itu? Sebab apa? Seperti kata mereka, sosek wat itu bagian tauhid yang 3. Sebab apa? Seperti yang dikatakan, orang-orang musyrikin bukan tidak meyakini Allah pencipta. Buktinya ketika masalahnya berat, tahu mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah. Tahu mereka. Cuma ketika dalam masa lapang, mereka berdoa melalui para wali tadi. Orang-orang saleh yang sudah mati loh. Tidak ada nih duit lah. Kalau hidupnya dia lah boleh tawasul dengan doa orang yang masih hidup. Iko wang nak minta doa, mintalah doa kayaknya. Jadi sama apa ya? Secara logikanya tidak masuk, apalagi secara syariat. Tapi banyak yang bela-belanya. Jadi itu belum memasukkan mereka kepada Islam. Buktinya Nabi masih memerangi mereka. Dan sebelumnya mereka memerangi Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau seandainya sama yang didakwakan oleh Nabi dengan yang mereka yakini, perlu mereka mengusir Nabi? Perlu mereka mempersekusi dakwah Nabi? Nah, perlu. Berarti tidak disambung. Berarti tidak sama. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wa arafta anna iqrarum bil afwan lam yakun fil islam wa anna qasdahumul malaika aw al anbiya aw al awliya yuriduna syafa'atan wa taqarruba ila Allah bidzalik walladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan bahwasanya mereka menuju malaikat, orang para nabi dan para wali dengan maksud mendapatkan syafaat mereka dan berdekatkan diri kepada Allah dengan cara itu, dengan cara berdoa kepada malaikat, berdoa kepada wali, berdoa kepada orang-orang saleh dengan harapan dapat syafaat di sisi Allah. Kata Syekh, wallazi ahalla dima'ahu wa amwalahum. Itulah yang membuatkan darah mereka dan harta mereka halal. Arab tahina izin, dengan demikian kau tahu al-tauhid alladzi da'a ilaihi ar-rusul, bahwa tauhid yang didakwakan oleh para rasul, wa aba anil iqrarihi bihil musyrikun, dan tidak mau orang musyrikin menerimanya. Wa hadha tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah. Dan tauhid itu lah makna perkataanmu la ilaha illallah. Kalau memang makna Rabbun dan ilah itu sama, apa nak Abu Talib la ilaha illallah? Bukankah datuknya dulu atau ayahnya dulu ketika Abraha datang? Nak meruntuhkan Ka'bah, apa ni Abdul Muttalib? Banyak untuk dayan ni. Banyak untuk dayan. Abraha tercangangnya kami datang untuk meruntuhkan apa? Ka'bah. Ya, kebanggaan kalian untuk minta jadannya. Apanya Abdul Muttalib? Inna lil baiti rabban yahmiha atau yahmihi. Kalau itu ada pemiliknya, Rabb. Ada pemiliknya. Ini akan menjaga. Tapi untuk dan jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Rabb, rububiyah dan uluhiyah tidak sama dah. Kalau nak percaya tuan-tuan, cak azan asyhadu an la rabba illallah, cuba apa? Kali asal. Boleh ya? Makanya antara tauhid rububiyah beda dengan tauhid uluhiyah. Boleh tak dikatakan misalnya fulanun rabbul baiti. Fulan adalah Rabbnya rumah ini. Boleh kan? Boleh tak? Dengan makna pemilik. Boleh kan? Boleh apa tak? Ini yang tanya kok nak pandai bahasa Arab boleh cara. Boleh. Tapi dikatakan fulanun ilahul bait. Si fulan tu kan manusia, tak Allah lah kan? Fulan manusia
adalah ilah rumah ini. Boleh tak? Padahal terjemahannya kau dua samunya kan. Tuhan jadi apa cakap? Sah? Kalau dimaknai dengan Tuhan, tidak boleh. Kalau dimaknai dengan pemilik, Rabb bisa. Tapi ilah bukan maknanya pemilik. Ilah adalah yang disembah, yang diibadati, yang dicintai, yang sepenuhnya kita loyal kepadanya. Itu mana ilah? Yaitu syai'ul mula, sesuatu yang digandrungi, yang dihormati, dita'zim, yang diibadati. Makanya syahadat kita kalau dibaca dengan asyhadu alla rabba illallah, sepakat ulama tidak sah syahadatnya. Jelas ya? Berarti tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah sama? Tidak. Itu di mana? Nak batal hanya tuan-tuan ni. Nak sabut je. Tauhid uluhiyah itu sesat. Masya Allah. Nyanya lewat dunia sampai ke kuburan Nabi Hud dulu ya. Padahal kuburan Nabi Hud tak jauh. Lihat ada nyobik di Suria, di Damaskus. Ada yang nyobik di Yaman, di Tarim. Ada yang nyobik Kinang, ada aja aja ya. Ini memang itulah. Dirahasiakan oleh Allah kuburan para nabi dia itu banyak, contoh-contoh itu banyak. Nah, sudah itu bah undang-undang jadi ulama kadang lenyur. Subhanallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi sayang kita kepada umat Islam ini. Kita mohon maaf ya, kadang-kadang orang mengatakan kita benci pada mereka. Demi Allah tidak. Tapi kita kasihan karena mereka tersesat jalan. Nabi larang bersama-sama dalam waktu-waktu tertentu berziarah kubur. Bukan masalah bid'ah saja, memang dilarang oleh Nabi SAW. Bukan dilarang ziarah kubur, bukan, tapi merayakan ziarah kubur, yaitu ziarah beramai-ramai dalam waktu tertentu. Ditambah pula dengan beribadah di kuburan. Jelas paket kau wilunya nyelamus itu tetap sebantang lapiuk lah. Karena ya asal itu telah banyak lah wirid-wirid tertentu yang dikarang-karang. Dicari dalil lain, bawa suara dalilnya. Nah, makanya supaya legal juga, maka tidak boleh dibid'ahkan asal ada dalilnya. Bapak cara, ini dalilnya digunakan kadang tidak bawa, tidak bawa tu. Kalau dibahas cik-cik panjang situ gitu. Nah, tapi yang jelas bahwa mereka mengakui Allah sebagai pencipta, sebagai rububiyah, sebagai Rabb, itu belum cukup membuat mereka masuk Islam. Buktinya apa? Mereka tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau seandainya makna alla ilaha, makna ilah dengan Rabb yang mereka akui, kenapa mereka musuhi Nabi alaihissalatu wassalam? Berarti orang Quraisy paham bahwa ilah dengan Rabb beda, bahwa tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah beda. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, orang yang mengakui rububiyah belum bisa dikatakan bertauhid. Tapi siapa yang sudah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dia tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali atas nama Allah, tidak bersumpah kecuali nama Allah, dan seterusnya seluruh ibadah hanya kepada Allah, dia pasti bertauhid rububiyah. Karena tidak mungkin kita berdoa kalau tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya mana lebih tinggi, tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah? Sama tingginya. Cuman ada yang kalau dilaksanakan tauhid uluhiyah, rububiyah otomatis ikut. Karena tidak mungkin antum berdoa kepada yang bukan anggap sebagai Tuhan. Sah? Tapi tauhid rububiyah saja belum cukup sampai ada tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena inti dari dakwanya para nabi rasul itu adalah tauhid uluhiyah. Karena secara umum, walaupun tidak semua, fitrah manusia mengakui ada pencipta. Sah? Dan asalnya umat manusia ini yang sampai kepadanya dakwah para nabi pasti mengakui Allah sebagai pencipta. Cuman syiriknya terjadi, perubahan terjadi pada apa? Pada tauhid uluhiyah. Coba lihat, orang Yahudi sampai hari ini masih bertauhid rububiyah atau tidak? Masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Sah? Makanya orang-orang yang tidak paham tauhid uluhiyah tidak menyatukan ketiga agama ini, kan sama-sama Allah.
Beda aja pengucapannya katanya. Kan ada yang bilang penamanya aja beda. Subhanallah. Jadi mereka nak menyamakan. Iya, mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Tetapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah seperti yang diinginkan oleh Allah sendiri. Tidak beribadah sesuai dengan yang diinginkan Allah. Dan kalau Allah yang suruh ibadah, tidak mungkin ada syirik di dalamnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ihada. Walladzina yad'una min dunillah la yastajibuna bi syai'. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah tak bisa mengabulkan sedikit pun. Seperti yang sudah dijelaskan. Makanya orang Nasrani masih percaya Allah sebagai Tuhan. Di mana kenanya? Uluhiyah. Mereka menjadi Nasrani, uluhiyah, rububiyah kena dia. Sah? Uluhiyah dan rububiyahnya kena. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu. Dan juga orang yang tidak bertauhid uluhiyah kadang-kadang juga akan menghilangkan pada sebagian tauhid rububiyah. Makanya orang-orang yang dari awal tidak menetapkan Allah secara uluhiyah, lama kelamaan akan memberikan rububiyah kepada selain Allah. Makanya orang-orang yang sufi yang sampai pada tingkat tertentu, dia sudah punya sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah? Bisa menurunkan hujan, sah? Bisa memindahkan petir, sah? Bisa memberikan anak. Itulah yang membuat mereka syirik di uluhiyah karena sudah meyakini sesuatu dari sifat rububiyah pada wali tersebut. Ditambahlah dek setan ya cunang sejak baik aku buat Syekh Badawi itu ya. Tolong dipikiran tahu ini ya. Ini mau dikipir dek setan tahu ya. Itu tolong dia. Allah musta'an. Karena tidak berilmu dikiranya itu sebagai doanya diijabah oleh orang yang sudah mati tersebut. Maka kalau tidak berilmu memang mudah tertipu. Dajjal kan besok gitu juga daya nipunya. Sah? Ngaku sebagai Tuhan. Makanya yang tertipu siapa? Yang tidak berilmu juga. Atau orang-orang munafik. Kalau orang kafir dah jelas lah. Jadi yang tidak berilmu pada juhal dan orang-orang munafik. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dipesan oleh Nabi SAW untuk selalu berilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu yang mana yang dimaksud? Ilmu Aristoteles, pemikiran? Bukan. Ilmu kalam? Bukan. Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Di mana kita tahu pemahaman mereka? Dari ucapan dan perbuatan mereka. Nah, sama juga baca Sahih Bukhari kok bezo arti awak dinyo ya kan? Karena tentuan kaum muslimin dan muslimat, orang memahami sesuatu dari ucapan itu makna asli atau makna tidak asli. Makna asli. Lalu diapakan untuk menyesatkan orang? Tidak boleh memahami secara tekstual, tidak boleh secara literal, harus dipahami secara kontekstual. Seolah-olah kontekstual ini asal dan tekstual itu adalah kesesatan. Disinilah berubahnya kita. Padahal hukum asalnya seluruh perkataan dipahami secara tekstual. Saya kalau saat tempat tuan-tuan pahami perkataan saya dari awal secara kontekstual, payah paham, tidak nampak. Sah? Itu keseriosannya, majas sodoh. Tidak ada yang paham. Al-Quran juga seperti itu, hadis juga. Nabi berbicara dari bahasanya orang langsung paham. Nak makna tersurat, nak tersirat. Tentu makna tersurat lebih utama dari makna tersirat. Kalau seandainya ada makna tersirat dan harus dan benar, kita katakan itu benar. Tapi karena ada juga menurut antum makna tersirat, tapi kadang ternyata tidak benar. Karena makna itu banyak. Ada makna dekat, ada makna jauh. Tidak pergi ke mana yang jauh, kecuali tidak mungkin diartikan dengan makna yang asli. Tapi makna asli tak boleh dibuang. Akhirnya terjadi banyak kesalahpahaman, orang menafsirkan perkataan Allah dan Rasul, bahkan perkataan ulama dengan keinginannya sendiri.
Nah, seperti tadi menafsirkan ada kejadian khusus yang jarang terjadi tapi dianggap sebagai sesuatu yang general, sesuatu yang harus dikerjakan. Itulah yang disuapano kiai dan Nabi tak dibuat, tapi yang sekali terjadi itu pun tidak disuruh oleh Nabi, itu yang dikojong. Itu lain dan sawin, lain dan dikojong, lain dan dikojong, lain pula dan ditinggal. Allah musta'an. Disinilah kita diuji. Jadi makanya fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhil umur. Karena yang dimaksud dengan al-ilah, kalimat ilah, menurut mereka huwa alladhi yuqsadu li hadhil umur, yang dituju dengan perkara-perkara ini, yaitu dengan perkara-perkara doa tadi, perkara-perkara menyembelih tadi, perkara-perkara bernazar tadi, perkara-perkara istighasah dan isti'anah tadi. Jelas saya? Itulah yang dimaksud dengan al-ilah menurut orang Arab. Menurut orang Arab. Makanya antara ilah dengan Rabb bagi mereka adalah makna yang berbeda. Kalau Rabb yang pencipta, sedangkan al-ilah yang dituju dengan doa dan ibadah kita. Baik itu kana malakan atau nabiyan, baik itu yang dituju dengan doa itu malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau qabran atau kuburan atau jinnian atau jin, lam yuridu anna al-ilaha wal khaliqur raziqul mudabbir. Ketika mereka menuju mereka dengan doa itu, mereka tidak bermaksud maknanya adalah pencipta yang memberi rezeki, yang mengatur. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahda. Sebab mereka paham, orang Arab paham, itu hanya milik Allah. Tapi kalau yang dituju dengan doa itu, mereka menyangka itu boleh diberikan kepada selain Allah dengan alasan-alasan yang menurut mereka logis. Ya, alasan filosofisnya ada. Sampai hari ini masih digunakan oleh pelaku-pelakunya. Ibaratnya kalau kita nak bertemu dengan Pak Bupati, awak nampak Bupati buka apa peresmian. Nah, ternyata awak potong waktu milion tak pilihnya, Makanya perlu melalui ordal. Orang dalam, orang-orang soleh di sekitarnya. Kan orang-orang dekat pada Allah kan orang soleh namanya. Ya kalau di sekitar bupati tentu Pak Soleh orangnya, misalnya kan. Nah, jadi harus melalui orang dekat. Maka kepada dialah, melalui dialah kita sampaikan permohonan tadi. Kalau langsung dasman pay, iko lawan potong manya kan ya? Atau tidak kenal sama sekali, atau banyak kesalahan dosa. Kan itu alasan klasik dari zaman Nabi Nuh lagi sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Seluruh jahiliyah alasannya sama. Jelas? Jadi oleh sebab itu harus melalui orang-orang yang dekat dengan Allah. Sebagaimana kita ada hajat kepada raja, pemimpin, pemerintah. Kalau langsung tidak diproses doanya. Kan ya? Kalau langsung diproses, laba abi tapak sepatu dia berulang dah. Esok ke esok, kan ya? Kan ya? Itu tidak di demo doang jadi. Dia termasuk itu abangnya warna kawan demo memang payah kalau tidak ada demo tidak bansu kita orang kan ya. Nah, kalau kini melalui ordal ala banyaklah potongan. Kan ya. Kalau melalui ordal banyak potongan. Kalau tidak pakai ordal tidak bansu. Tidak demo dek nanggai kadang-kadang nak. Jadi kaum muslimat. Ini alasan semuanya dari dulu masih kita dengar. Para da'i mengatakan alasan ini sampai hari ini. Kalau nak cepat diproses, nak ketemu dengan apa, harus melalui orang dekatnya supaya cepat diproses. Itulah makanya kita bertawassul dengan orang-orang soleh itu. Jelas? Sama alasan? Sama tu. Tidak bohong izinnya dengan pembagian tauhid tu. Karena tersinggung belek. Padahal kita kasihan. Sebab apa? Dulu orang Quraisy memusuhi Nabi gara-gara ini. Dan nampaknya juga kita dimusuhi hari ini juga dengan gara-gara ini. Yaitu
Kita menegah orang, kalau berdoa jangan melalui orang mati. Jangan melalui para wali. Jangan melalui para malaikat. Bahkan melalui para nabi. Tapi berdoalah langsung kepada Allah. Alasan-alasan klasik itu jangan diulang lagi. Sebab itu disebutkan oleh Nabi dan Al-Quran. Bahwa itu alasan orang-orang musyrikin dari dulu. Ma'asyarul kiram, alasan orang musyrikin dari dulu adalah karena supaya cepat diproses doanya tadi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Naam. Jadi, fa innahum ya'lamun azzalika lillahi wahda. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'ni al musyrikuna fi zamanina bi zabzis sayyin. Dan yang mereka maksud dengan ilah di masa itu, orang Quraisy itu adalah yang disebut di zaman kita dengan as-sayyid, yaitu orang-orang yang didahulukan, orang-orang yang dikultuskan. Ya, seperti kalau di Mesir kan ada as-sayyid Ahmad Badawi. Itu penghasilannya Masya Allah. Ya, tahun awal 2000 dulu membaca penghasilan tahunannya hanya minimal 50 juta pound. Banyak bang? Hah? Cetong bang? Hah? Pound Mesir berapa bat? Kursnya bat? Coba tengok ya. San sakenik ni sampai banyak. Itu dulu Mesir. Kurs pound Mesir. Pound sterling masuk Mesir. Hah? Berapa? 348 ya? Iya. Iya. 348 rupiah. Murahnya. Apa tu murah dulu mahal sih? 348 dikali 50 juta. Itu dulu. Sekarang mungkin dah lebih. Lumayan Jomat. 17 miliar 400 juta penghasilan kubu setahun. Syi'il murah. Ada kuburan Imam Syafi'i ke lah. Ada kuburan Husain. Ada kuburan Sida Fisa. Pokoknya banyak kuburan wali. Saudi tak ada wali. Nah, di Saudi tak ada wali. Berarti hebat-hebat yang di luar Saudi daripada yang di Saudi. Di Saudi tak ada wali tu. Tapi ada kuburan Nabi. Ditogang dia orang Wahabi untuk berdoa di kuburan Nabi. Berapa cara? Hah? Padahal tompek yang paling keramat tu kan? Apa dia tahu kan Wahab? Jadi itulah Bunda Aisyah dulu mengatakan, kalau bukan karena takut kuburan Nabi itu akan disembah, dijadikan tempat berkumpul-kumpul beribadah, pasti dibukakan dibukakan pagar-pagar pintu kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau sampai dibuka ya tak coba apa agaknya. Banyak mati kat situ bang. Dua simpik kan, pasti cabut makanya terpaksa dijaga kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Awal-awal dulu banyak juga man tok piti ke kan. Ya, nampaknya bang. Nak dia ambil nak kau nak halal kan. Nak dia ambil kau nak jadi subhanallah. Ada juga kan. Tak tentu dia penjaga kan. Saya campak je piti ke dalam lubang tu kan. Banyak piti dalam tu. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi orang kadang lebih yakin berimpak ke kuburan daripada ke masjid. Jadi seolah-olah doa itu lebih mustajab di kuburan keramat daripada di masjid. Makanya orang lebih banyak ke kuburan daripada ke masjid. Persis kata Nabi alaihissalam, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa kuburan? Semuanya kuburan itu lawang. Tak dibaca Quran. Kini akhirnya Quran dibaca di kuburan. Duma jangan dong boleh. Sebab duma lah dangdut. Akhirnya ketika baca kuburan anak Quran di kuburan, setan-setan lainnya. Kan dia? Mak banyak baca Quran sih kau, lebih lain dia. Pas sedang lain, bosong dangdut ke rumah dia. Pindah dia mawak tinggal ya. Itu dia banyak kemasukan setan. Allah musta'an. Iya macam itu loh.
dan nasu ajurnya. Jadi ketika seorang mereka buat usia, kan ya, akhirnya mereka lari. Pas lari, nampak bawa kosong dan nyenang di kuburan gini. Itu bangun lagu deh. Sang selawat je berlagu. Selawat je berlagu. Akhirnya pindah. Antan tu kuburan ke rumah. Kalau lah seumah jawab, jangan baca bismillah, jangan baca Quran. Itu dia makan atau sama awak, lolok atau sama awak, babini atau sama awak. Akhirnya banyak yang kemasukan syaitan. Nasallallahu alaihi. Jadi menurut mereka makna ilah itu adalah yang dituju dengan doa. Makanya mereka tak mau menerima la ilaha illallah. Oh, tak bisa. Ini proyek doa kita pada hilang nantinya. Sah? Karena mereka menganggap itu suatu hal yang sah, legal, formal. Alasannya apa? Tak mungkin datuk-datuk punya awak lalu tak ngerti masalah itu. Masa Muhammad nyontal nobek kali ya? Kali ya? Masa Muhammadnya tantu? Tunduk ke mana datuk-datuk kami dahulu? Sonogonya? Nah itu. Akhirnya mereka keberatan menerima la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. La mad'uwa bihaqqin illallah. Ada yang didoakan, tidak ada tempat berdoa kecuali Allah, tidak mau mereka. Sebab apa? Sebab mereka masih mau berdoa kepada orang-orang saleh tadi. Tidak apa-apa juga doa. Asal tidak mengakui Allah dua, pencipta dua, awak tetap betul agamanya, tetap bertauhid. Dan itu banyak diyakini oleh kaum muslimin, orang Islam. Bahaya tak? Bahaya. Cuman seperti tadi, banyak ustaznya, banyak kiyainya, banyak buyanya, banyak ulamanya, banyak habibnya. So, kalau wahabi sakitnya. Kan ya? Yang seperti ini sedikit. Yang mengatakan tauhid uluhiyah adalah harus ditegakkan itu sedikit. Tapi yang menegakkan tauhid rububiyah saja itu banyak. Makanya penentangan dan penentangan akan tetap berlaku. Alasannya sama, alasan klasik, yaitu kalau nak dikabulkan harus melalui orang dalam atau orang dekat. Mereka lupa bahwasanya Allah dengan pejabat tidak sama. Pertama, Allah Subhanahu wa taala kenal dengan seluruh hambanya. Sah? Pejabat tidak kenal dengan seluruh rakyatnya. Kedua, Allah suka dengan hamba yang doa kepadanya. Sebab ketika dia berdoa kepada Allah pasti merendahkan diri kepadanya. Berarti pasti dia akan ingat kesalahannya. Kan contoh tadi dia kalau tuan-tuan misalnya terpaksa je mah ada bupati tu perlu minta. Kan bahasa bu kan tak mau aja Pak Bupati potang tu sono salah pilih dan dia kan. Asal sekne mana. Kan ya salah pilih dan sono kemudian tak tantun masang Pak Bupati contoh ikut elok orang kan ya. Lah boleh tu lah. Merayu-rayu. Sah? Menyikir Allah Ta'ala boleh macam itu je. Boleh merayu Allah Ta'ala nya? Ya Allah, selama kau dan lalai dan sangkut di kawan je si anu tu mantap kau sendak sendak. Kan itu nyawa. Sukan Allah Ta'ala. Kalau Allah tahu kejujuran hati kita seperti itu dan Allah kan tahu isi hati kan? Makanya Allah tak bisa disamakan dengan Pak Bupati. Jelas? Bahkan hati Pak Bupati ada di tangan Allah SWT. Yang ketiga, bupati ada dalam Allah Ta'ala tidak. Yang ketiga, sampai bupati terbatas wewenangnya. Maka perlu ada orang yang menguatkannya. Kadang tak tentu, kalau ada suatu aturan, batanya orangnya ke asisten. Kenapa orangnya? Kan ya? Nah, kalau berkaitan itu, kami Pak disposisi. Kan ya? Kalau ikut kami disposisi. Kalau ikut tak boleh kan Pak? Jangan diproses. Nanti jadi temuan. Allah perlu yang seperti itu? Tidak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Makanya jangan samakan Allah dengan makhluknya. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Jadi konsep laisa kamitslihi syai'un ini kan masih gagal juga dipahami dengan baik. Dan khususnya dalam tauhid uluhiyah ini. Nah, ketika mereka memahami itu,
bahwa Nabi mendakwakan tidak boleh berdoa, tidak boleh bersumpah, tidak boleh bernazar kecuali lillah. Oh, tidak bisa kalau usah agama awak dek. Sah? Usah acara-acara kita. Karena sudah menjadi acara keagamaan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, besok lagi sambungnya. Hah? Jen. Jen bukan. Ya, lu sudah. Awak tengok jauh juga. Ini takut panjang lah pun tadi kan. Ini kan tak pendek jawaban tadi. Tak nak jawab gini lah. Dah, panjang jawaban. Kalau jawab pendek takut salah faham. Nah, isu. Nah. Nah, bisa jawaban pendek tak bisa. Nah. Allah musta'an. Ini apa dia tanya itu? Hah? Oh itu. Ini negara itu tak? Itu negara enggak? Negara lain enggak ada kan? Saya negara awak. Masuk negara awak, negara. Betulnya negara awak negara kafir. Ya. Nah, saya baca pendek aja. Mereka salah tuduh dan salah paham. Dah, jangan tanya boleh. Tidak nak pay, jangan pay. Kan tak ada. Kan ya. Ini ada kalau tak khawatir misalnya hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya walaupun bukan negeri kafir, tapi lewat di negeri-negeri yang banyak istilahnya dikhawatirkan turun azab, jangan pay. Kan dalamnya si Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dulu pernah bila berlewat dia di tempat-tempat yang agama lain, dia percepat langkah. Apa sebab? Takut ketika sedang berada di situ turun azab dia kena. Dan Nabi SAW juga sunnahnya bila lewat di tempat-tempat yang dulu pernah turun azab seperti Wadil Muhassir yang dulu turun azab kepada Abraha dan bala tentaranya, Nabi juga di situ cepat langkah. Yes, ya? Jadi kalau seandainya antum nak pergi lalu takut, tidak usah pergi. Kan pemenangan ya kan? Tak beda war kan? Banyak pemenangan di kompen awu. Cak kompen je lah. Apa je. Di Kampar je lah wisata di Batu Dinjang ada juga kan. Sungai Hijau. Jadi, nah, tapi kalau nak pergi silakan. InsyaAllah ya. Ini tak perlu tanya negeri itu. Jangan tanya apa ya aja dulu. Ada dia kan, kaya kan jawab deh kok. Ini saya jawab kan. Enggak negara lain tuh kan. Kan masih Indonesia kecuali itu menyebut Indonesia negeri. Enggak, salah itu. Nah, tapi kalau disebutkan bahwa di situ banyak orang kafir di situ mungkin. Buktinya kami pernah dengan Ustaz Fitri kan pas mula di awal pangkalnya yang sawale ai dia Ustaz makan Ustaznya dan jalan je Ustaznya jalan makannya nah wudu lainnya ini dah nampak restoran Padang tu kan kanan Padang dah ada curah tak letak kanan dan bungkui dah dia adanya di jalannya dia tinggal di Medan tu habis pun waya Allah membaca acak BPK. Satu BPK-nya badan pemeriksa. Asli, akhirnya makan siang lah sudah subuh. Iya, Ustaz tega Ustaz mazhab Dani. Tadi karena beliau kan dengan sepede mengatakan, aduh di jalan dulu Ustaznya. Ambo sangkonya mau nyabui, aduh beko di jalan dulu dengan pengalaman. Tapi rupanya sama ilmu kira. Ayah kan di negeri kan banyak orang Islam sikonya kan gitu kan. Pasti ada restoran yang apalagi daerah wisata. Kan wisata. Ayah mutar-mutar kami kan sekeliling ya, melewati beberapa kabupaten. 5 kabupaten ya sana ini.
Ya tolong sampai, dan sampai. Dan sampai itu akhirnya. Sudah 2 kali dong Pak ya, alhamdulillah. Jadi satu memang dengan kawan-kawan, yang kedua memang dalam rangka dakwah. Nah, jadi intinya ini hukum asalnya al-jawaz. Hukum asalnya adalah boleh. Kecuali ada hal yang dalil yang melarang. Nah, kalau katakan karena dia negeri non muslim, negeri negeri tersebut bila dulu kufur, enggak, karena dia masih bagian dari Indonesia. Pada sebab itu alasan itu menurut Anda tidak tepat. Alasan itu menurut Anda tidak tepat. Tapi kalau seandainya alasannya di situ banyak, ya seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang mungkin kesyirikan, kekufuran, takut kita nanti ketika kita berada di tempat itu datang azab Allah SWT, dibaik menghindar, itu boleh aja. Dulu pernah saya mengatakan, ya Allah jangan sampai badan ini sampai ke Pulau Bali. Ini sakit, bangun, tidak ada elok bunyi kan, sah. Sampai udah sekali tahun baru, dan kembali. Karena diminta jadi apa? MC. Karena orang tidak pandai bahasa Arab. Untuk KTT ASEAN waktu itu, kerjasama dengan Arab Saudi juga. Jadi, entah mana lu kan, tu dan tempat darun tu pandai bahasa Arab dia kan. Jauh tak pandai bahasa Arab tu kan. Jadi suruh datang kan. Tapi tidak honor tu Pak. Tak ada SK. Tapi pinjam sampai orang tak? Yang tantu doang sodonya. Nah, jadi subhanallah enggak ada dan sawit aja tonton mak banyak tapi Ustaz Piti kan ni ya. Artinya elok je nak ada tertanyo-tanyo. Kerjanya enggak nampak bekas condor kan. Ini kodok tampil di event-event internasional. Ini kodok tampil di event-event internasional dan nasional, tentu berkira orang banyak kan. Kan ya. Nah, tapi itu dia. Elok sawit je. Tak buatin lah. Tapi Allah musta'an. Jadi pelajaran. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi setelah sampai ke situ, bertemu dengan kawan-kawan yang berdakwah, ternyata berat dakwah mereka memang. Akhirnya ingin pula, anak ingin pula. Kalau seandainya ada kesempatan, tapi tujuan dakwah. Tujuan berat. Yes. Berarti ada hal-hal yang belum tersentuh oleh kita. Sedikit kecil apapun andil, tapi mudah-mudahan bisa membuka kebaikan demi kebaikan. Nah, karena memang ini lainnya corok kacau kan ya. Ini saya bumbunya tapi masakan kacau biasa aja masakan. Nah, masakan siapa yang penyet kacau dengan yang penyet asli Jawa biasa kan? Tentu nomor yang penyet dakwah juga seperti itu. Jadi kadang-kadang materinya sama. Tapi kadang-kadang caranya yang mungkin berbeda. Dan yang namanya selera boleh saja khilafiyah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ini apa nih? Pertanyaan bukan? Hah? Oh itu juga iyalah, yang berbeda. Kalau boleh sabar ini. Oh iya. Ini panjang jawabannya sih. Ahkamud darain. Ya. Tapi secara umum kita dilarang safar ke negeri yang bukan negeri Islam. Hukum asalnya dilarang. Hukum asalnya dilarang. Kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan tidak aman agama kita. Makanya ketika ada yang minta pertanyaan atau minta pendapat ke saya, dia diterima di berbagai negara. Ada Amerika, ada Kanada, ada Belanda, ada Singapura, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada terselip di situ Arab Saudi. Semuanya berusaha. Saya bilang jangan ragu ke Arab Saudi. Sebab seburuk-buruk Arab Saudi sebaik-baik tempat lain. Sahih? Saya bilang, jurusan apa? Teknik perminyakan. Kalau teknik perminyakan, minyak paling banyak di Arab Saudi. Kualitas minyak paling tinggi di Arab Saudi. Awak minyak ada aja. Tapi bonton ke Singapura dulu.
Sudah itu bojue kawan lihat. Itu mahir malah. Itu kalau dia mereka enggak. Diolah di negeri sendiri, kemudian didistribusikan di negeri sendiri. Yang ekspor. Makanya minyak murah, bodoh kawan. Tak lelas kena murah lah. Awak mahir 3 kali lipat. Ya. Kalau dulu ya setengah rial itu premium setengah rial. Berarti sekitar 2.000 lebih. Awak lah, berapa tu tuh? Premium. Bawa? Terakhir potong sebelum dia apa? 6.000 berarti 3 kali lipat. Nah, jadi dia jual murah ke orang. Sudah itu diimpor lihat boleh mahal. Memang hebat wawak ya. Cik bakinca aja. Bukan dia. Itu waktunya kayu merbau. Tak tahu di Malaysia dong. Itu ada di Indonesia. Tapi Malaysia jadi eksportir kayu merbau terbesar dunia. Siapa nonton waktu? Ya jangan ada tonton dia toli ya. Jangan ada tonton toli. Ya doa awak kabar kan? Nonton kayu ke Malaysia kan? Smokel kan? Auto sama saja. Ya, enggak apa. Barang dah terjadi nikmati aja lah. Sabar ya. Kan sabar suara Nabi kan? Sabar. Bila sampai bila Ustaz? Sampai bawa suara Nabi. Di mana bawa suaranya? Hah? Dia tepi telaga. Sabar sampai kokir. Jelas? Antum bilang batas sabar tidak ada batas. Lain. Apa sabar ada apa? Enggak. Sabar itu tidak ada batas. Karena pahalanya tiada. Jadi kalau seandainya antum berjalan ke negeri yang bukan Islam, tidak ada hajat dan darurat, tidak usah pergi. Khususnya TKW. Karena seperti di Taiwan, seperti di Kamboja, seperti di Vietnam dan sebagainya, miris kita. Cuman yang salah Wahabi juga. Ya salah Wahabi yang lebih masyhur itu Wahabi. Kan ya? Padahal kasus-kasus di Taiwan, di Hong Kong lebih dahsyat. Cuman yang diviralkan adalah yang terjadi di Arab Saudi. Wah, montor. Mungkin yang pemilik media anti itu Wahabi, kalau enggak, dia kan geruduk trans. Lah tertuduh dia Wahabi. Tertuduh Allah musta'an. Ala kulli hal, jadi saya sarankan untuk meneruskan di Arab Saudi. Ada beberapa alasan, saya tidak sebut sekarang, sudah panjang. Alasan paling utama, kalau kamu kuliah di Arab Saudi, salat antum terjaga. Sebab apa? Walaupun tidak salat pimpinan kantor antum, tapi kantor tetap tutup jam salat. Sebaliknya kalau kita, pimpinan salatnya tapi kantor tidak tutup. Kan ya? Yang salat urusan siang-siang. Siang. Akhirnya tabung agama pun urusan siang. Maka berdoalah menurut keyakinan masing-masing. Jangan salah-salahkan. Itu masalahnya. Karena sudah terbiasa masing-masing. Enggak, agama ini milik Allah untuk kita bersama. Jadi kita sama-sama taat kepada Allah. Jangan buat sendiri-sendiri. Salat ini kalau sendiri kita tidak semangat. Berat. Tapi kalau bersama, terasa ringan. Bikin masjid berat kalau sendiri-sendiri, maka kita perlu kerja sama. Menuntut ilmu berat, harus bersama. Bahkan menyantuni orang miskin, anak yatim kalau sendiri berat. Membantu para penuntut ilmu, para dai itu berat kalau sendiri. Kalau rame-rame agak ringan. Ya. Kalau misalnya ada orang yang harus kita bantu dengan bantuan rutin, misalnya 2 juta sebulan, kalau sendiri berat. Tapi kalau sudah ada 20 orang, 100.000 agak ringan, agak ringan. Makanya kita jangan masing-masing ya, harus selalu makanya agama ini juga bersama. Jangan bikin sendiri. Nanti terlalu banyak alirannya full colors, kalau terlalu banyak warna tidak ancak. Coba buat baju, seluruh warna ada di baju aja. Tidak ancak. Jadi jangan banyak warna. Nah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.